Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan saya Pak Anton. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi turunan trigonometri untuk menentukan atau mencari gradien dan persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, sebenarnya konsep utamanya pernah kalian pelajarin di matematika wajib kelas 11 tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti fungsinya itu akan berbentuk trigonometri. Nah, sebelum kita membahas cara penentuan persamaan garis singgung dan garis normalnya, di sini ada ilustrasi gambar terlebih dahulu. Apa sih itu garis singgung sama garis normal itu? Perbedaannya itu seperti apa? Nah, misalkan di sini ada sebuah kurva nih. Sebuah kurva fx, kemudian ada sebuah garis yang menyinggung sebuah kurva tersebut gitu. Nah, garis yang menyinggung ini atau garis yang bersentuhan ini itu disebut sebagai garis singgung. Sedangkan titik yang bersentuhan atau titik yang menempel antara si kurva dengan si garis singgung ini atau garis miring ini, itu nanti titiknya itu kita anggap misalkan sebagai X1 dan Y1. Nah, paham ya? Jadi intinya garis singgung ini adalah garis yang bersinggungan atau bersentuhan dengan si kurva ini. Nah, sedangkan garis normal itu apa? Sedangkan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan si garis singgung ini. Jadi ini garis yang biru ini itu disebut sebagai garis normal. Jadi tegak lurus dengan garis singgung yang merah ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan atau mengerjakan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal itu? Intinya nanti ada 3 cara utama ya. Cara menentukan garis singgung sama garis normal itu persamaannya. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu si koordinat titik X1 dan Y1 yang ini. Kira-kira nanti X1-nya berapa, Y1-nya berapa. Bagaimana nih cara menentukan X1 ketika nanti si X1-nya belum diketahui di soalnya. Bagaimana cara menentukan Y1 juga ketika belum diketahui di soalnya. Nah, untuk cara menentukan X1, kalian bisa gunakan persamaan trigonometri. Jadi dari sebuah fungsi yang ada di soalnya, nanti kalian tinggal gunakan persamaan trigonometri untuk mendapatkan atau untuk mencari X1-nya. Nah, sedangkan untuk menentukan Y1, kalian nanti tinggal substitusi si X1 ke dalam si fungsi fx-nya yang ada di soalnya nanti. Paham ya? Jadi ini cara menentukan X1 dan Y1. Itu langkah pertama yang harus kalian kerjakan. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita akan menentukan gradien atau kemiringan nih dari si garis ini. Nanti bisa beda-beda ya gradiennya atau kemiringannya tergantung dari fungsinya. Nah, bagaimana cara menentukan gradien itu? Nah, caranya kita substitusi X1 pada turunan pertama fungsi fx yang ada di soalnya. Ingat ya, cara menentukan gradiennya itu atau M kan disimbolkannya, kita substitusi X1 ini pada turunan pertama fungsinya. Ingat kalau tadi cara menentukan Y1, X1-nya disubstitusi pada fx, sedangkan untuk cara menentukan gradien, X1-nya disubstitusi pada hasil turunan pertamanya. Paham ya? Itu cara menentukan gradien. Nah, baru yang terakhir, ketika X1, Y1 udah ada, gradiennya M-nya udah ada, tinggal kita menentukan persamaan garis singgungnya atau persamaan garis normalnya. Nah, untuk persamaan garis singgung, cara menentukannya tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ini rumus umum persamaan garis ya, yang udah pernah kalian pelajari, di SMP juga pernah, di kelas 10 juga pernah.
Jadi Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ingat kan dari bentuk rumus ini, komponen-komponennya itu tentu saja kita harus punya X1, Y1. Makanya tadi kenapa harus tentukan dulu koordinatnya. Kemudian harus ada juga nih M, si gradiennya. Nah, ini untuk menentukan persamaan garis singgung pakai rumus yang ini. Sedangkan untuk menentukan persamaan garis normal itu pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan min 1 per M dalam kurung X min X1. Nah, bedanya di sini M-nya itu min 1 per M. Bukan M saja kayak garis singgung ini. Nah, paham ya? Ini sekilas tentang konsep dasar atau cara menentukan persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama. Di sini tentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva fx sama dengan sin x kuadrat min 4 di titik berabsis 2. Nah, perhatiin tadi langkah utamanya ada 3 langkah utama. Sebelum kita menjawab ke soal ini kan yang ditanyakannya itu garis singgung dan garis normal. Kita lihat dulu nih rumusnya. Ini untuk rumus garis singgung, ini untuk rumus garis normal. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita akan mengerjakan atau menentukan rumus dari persamaan garis singgung dan garis normal, kita lihat dulu nih komponen dari kedua rumus ini yang harus ada agar kita bisa menggunakan rumus ini itu adalah koordinat titik X1 sama Y1 dan M. Jadi harus ada 3 komponen utama, harus mencari dulu X1, Y1, dan M-nya atau gradiennya. Ini juga sama kan, bedanya si M-nya ini nanti min 1 per M. Nah, perhatiin di soal ini yang udah ada itu kurvanya jelas ada, fungsinya. Kemudian ada di titik berabsis 2 nih. Absis itu apa sih? Absis itu adalah X kan? Jadi si absis 2 ini kita anggap sebagai X1. Jadi ini X1-nya udah ada, berarti kita tinggal mencari Y1 di langkah pertamanya itu. Baru setelah mencari Y1, kita mencari M, lalu tinggal memasukkan ke dalam rumus ininya. Nah, langkah pertama nih, untuk menentukan Y1, ingat tadi konsepnya itu substitusi X1 pada Fx. Pada Fx yang ini ya. X1-nya mana? 2 ini. Berarti kan kalau kita substitusi ini, Fx-nya sama dengan sin X kuadrat min 4. Berarti X-nya kita ganti dengan 2. Berarti sin 2 kuadrat min 4. Berarti sama dengan sin 0. Sin 0 itu berapa? Sin 0 itu adalah 0 kan? Nah, jadi ketemu si Y1-nya sama dengan 0. Paham ya? Ini cara menentukan Y1. Kemudian untuk menentukan M, langkah selanjutnya atau menentukan gradien, konsepnya tadi substitusi X1 pada turunan pertama dari Fx. Jadi kan tadi Fx-nya itu adalah sin X kuadrat min 4. Berarti turunan pertamanya nanti ketemu. Turunan dari sin itu apa? Cos kan? Berarti cos sudutnya ikut lagi X kuadrat min 4. Itu langkah pertama menurunkannya. Terus yang kedua kita turunkan nih si sudutnya. Ini kan sudutnya X kuadrat min 4. Berarti turunannya adalah 2x. Makanya 2x-nya kita taruh di depan. Jadi hasil turunan pertamanya itu adalah 2x cos X kuadrat min 4. Nah, setelah ini udah ketemu nih hasil turunan pertamanya. Tinggal kita substitusiin si X-nya tadi. X-nya kan tadi 2 nih. Berarti sama dengan 2 dikali 2 cos 2 kuadrat min 4. Sama dengan nih 2 kuadrat 4 kurangi 4 0. Cos 0 itu sebenarnya berapa? 1 kan. Nah, 2 kali 2 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, jadi ketemu si M-nya ini adalah 4. Paham ya? Ini untuk cara menentukan gradiennya. Nah, untuk yang terakhir baru nih cara atau menentukan si persamaan garis singgungnya sama menentukan si persamaan garis normalnya kan. Tadi 2
soal yang ditanyakannya. Nah, untuk persamaan garis singgung, tadi kan kita tinggal pakai rumus yang y min y1 sama dengan m x min x1. Berarti tinggal dimasukin. Tadi y1-nya udah ketemu 0, x1-nya ketemu 2. Maaf, udah ada di soalnya absis 2. Kemudian m-nya itu ketemu 4. Tinggal dimasukin y min 0 sama dengan 4 x min 2. Berarti sama dengan y sama dengan 4 kali x 4x 4 kali min 2 min 8. Nah, ini nih persamaan garis singgungnya itu. Y sama dengan 4x min 8. Paham ya? Kemudian yang terakhir persamaan garis normal. Tinggal pakai rumus y min y1 sama dengan min 1 per m dalam kurung x min x1. Y1-nya tadi 0, x1-nya 2, m-nya 4. Berarti y min 0 sama dengan min 1 per 4 x min 2. Berarti y sama dengan min 1 per 4 kali x min 1 per 4x min 1 per 4 kali min 2 plus setengah. Nah, ini hasilnya bisa sampai sini, atau nanti kalau di pilihan ganda soalnya dalam bentuk PG nggak ada, bisa kita sederhanakan menjadi kita kali 4 semuanya nih yang atas ini supaya ngilangin pecahannya. Berarti 4 dikali y 4y min 1 per 4 dikali 4 tinggal min x sama setengah dikali 4 tinggal 2. Berarti hasil akhirnya adalah 4y sama dengan min x tambah 2. Paham ya? Ini tentang persamaan garis normal. Jadi intinya cara menentukan persamaan garis singgung atau persamaan garis normal itu kalian tinggal cari dulu nih komponen yang terdapat di dalam rumusnya. Ada x1, y1 sama m. Jadi ketiga komponen itu. Nah, dalam soal kasus yang sederhana ini yang kita bahas, itu x1-nya udah ada atau udah langsung dicantumkan di soalnya. Nah, nanti bagaimana kalau x1-nya tidak ada di soalnya? Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kalian tonton lagi videonya sampai selesai, sampai kalian benar-benar paham. Jangan lupa juga ditulis di buku tulis masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.